Nah, pada sore hari ini kita mau belajar satu konsep iman yang terambil dari perikop tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak yang sakit ayan, yang mana murid-muridnya tidak bisa menyembuhkannya. Dan Tuhan Yesus kemudian berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, bukan hanya bisa menyembuhkan orang sakit, tetapi Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berkata kepada gunung ini, pindah dan beranjaklah, maka itu akan terjadi. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, pembahasan kita pada sore hari ini mengenai iman sebesar biji sesawi, prolognya adalah saya mengucap syukur, berterima kasih atas pertanyaan dari Mbak Dita yang minggu lalu disampaikan. Jadi, sharing firman Tuhan pada sore hari ini memang diinspirasi dari pertanyaan yang disampaikan Mbak Dita. Saya coba mau jawab beberapa hari setelah hari Minggu kemarin, tapi saya rasa kok panjang gitu, kok lama. Akhirnya saya putuskan untuk saya buat bahan khotbah untuk Minggu sore hari ini, untuk kita bisa lihat bagaimana konsep iman sebesar biji sesawi itu seperti apa. Nah, ternyata saat saya membuat bahan hari ini, ternyata banyak sekali yang Tuhan taruh. Ternyata lewat iman sebesar biji sesawi ini, kita juga belajar bagaimana iman yang besar itu seperti apa di hadapan Tuhan. Dan bagaimana bertumbuh di dalam iman. Bagaimana memiliki iman yang besar dan bagaimana bertumbuh di dalam iman. Nah, kita mau batasi hari ini untuk kita bahas fokus ke iman biji sesawi ini saja. Dan minggu-minggu ke depan, mungkin di bagian saya akan terus mencoba membahas tentang konsep iman. Ya, mari kita mulai. Iman sebesar biji sesawi. Dimulai dari perikop ini, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak yang mana murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa sembuhkan. Mari kita baca terlebih dahulu ayat firman Tuhannya, mulai dari Matius pasal yang ke-17, mulai ayat ke-14 sampai ke-21. Ini yang menjadi gambaran apa yang mau kita bahas pada sore hari ini. Saya bacakan buat saudara terkasih semua, kita semua bisa baca di layar kita ayat firman Tuhannya. Matius pasal yang ke-17, saya mulai dari ayat yang ke-14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah aku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Matius 17 ayat yang ke-21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, salah satu pertanyaan yang disampaikan Mbak Nita minggu lalu juga adalah mengenai ayat yang 21 ini. Apa yang dimaksud, kenapa ada di dalam tanda kurung? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, kita terlebih dahulu kita mau belajar tentang apa makna iman sebesar biji sesawi. Kita lanjut. Tuhan Yesus sebelumnya sempat mengatakan biji sesawi sebagai gambaran perumpamaan tentang kerajaan Allah. Jadi sebelum Tuhan Yesus menyebutkan, memention biji sesawi sebagai ukuran iman, yang kita baca di Matius pasal yang ke-17, di pasal-pasal sebelumnya, yaitu di Matius pasal yang ke-13, Tuhan Yesus sempat menyebutkan juga
biji sesawi sebagai gambaran perumpamaan tentang kerajaan Allah. Kita baca Matius pasal yang ke-13. Saya sudah sediakan ayatnya, kita bisa fokus saja ke layar kita. Matius pasal yang ke-13 ayat yang 31, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Mari kita lihat. Saya sudah kasih penekanan, saya kasih highlight di ayat ini. Biji sesawi itu adalah gambaran kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Nah, jadi biji sesawi ini, yang mana Tuhan Yesus sebagai ukuran iman sebesar biji sesawi, ini juga digambarkan sebagai kerajaan Allah. Nah, bagaimana gambaran iman sebagai biji sesawi ini yang ada terkait dengan kerajaan Allah yang Tuhan Yesus maksud. Sebelum kita masuk ke iman sebesar biji sesawi, kita mau lihat dulu biji sesawi sebagai gambaran kerajaan Allah. Ayat yang ke-32, saya teruskan, Matius 13. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Jadi biji itu adalah gambaran dari benih yang untuk ditaburkan supaya menghasilkan sebuah tanaman. Saya lanjutkan, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi, sesawi itu adalah sebuah tanaman, bukan tanaman sawi atau sayuran sawi, tetapi itu adalah mustard. Jadi yang dipakai itu bijinya untuk dibuat minyak atau keperluan yang lainnya. Bentuknya itu sayuran. Saya lupa memasukkan gambarnya, padahal di Google banyak. Mungkin kita bisa, kalau penasaran sesawi itu semodel apa, bijinya semodel apa, kita bisa googling untuk melihat bentuknya seperti apa. Tetapi Tuhan Yesus menjelaskan di sini bahwa biji sesawi itu adalah benih yang paling kecil. Jadi saya kasih highlight, biji sesawi itu adalah benih yang paling kecil. Memang kalau lihat fotonya itu sangat sekali kecil. Kita percaya saja karena Alkitab menyatakan demikian. Jadi biji sesawi itu benih, gambaran benih, tapi benih yang paling kecil. Tetapi kalau sudah tumbuh, benih sayuran ini, dia itu pohonnya itu akan sangat besar dibandingkan dengan sayuran yang lain. Jadi kalau kita lihat, karena sesawi ini, mustard ini adalah sayuran, pada umumnya sayuran itu punya bentuk pohon yang tidak begitu besar, kecil-kecil rata-rata. Tetapi untuk sesawi ini, walaupun bijinya kecil, tetapi pohonnya sangat besar, sangat tinggi. Kemungkinan bisa sampai 3-4 meter. Gitu. Jadi tinggi, sangat tinggi untuk ukuran sayuran. Bukan pohon buah-buahan, tetapi ini pohon sayuran yang dimaksud. Jadi untuk pohon sayuran, pohon sesawi ini bisa tumbuh 3-4 meter. Saya baca beberapa hari yang lalu di Google itu mencatat bahkan dalam kondisi tertentu, bahkan pohon sesawi ini bisa tumbuh sampai 10-12 meter. Jadi bayangkan ini sangat tinggi besar gitu ya. Itu kondisi tertentu, tapi pada umumnya 3-4 meter saja bisa tumbuhnya. Itu pun sudah sangat tinggi untuk ukuran sayuran. Jadi yang kita bicarakan ini adalah pohon sayuran yang paling besar pohonnya, tetapi yang bijinya paling kecil. Jadi dari biji yang kecil bisa tumbuh menjadi sangat besar. Saya lanjutkan, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saya highlight ini burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya karena kita bisa lihat di ayat yang lain yang meneguhkan tentang hal ini. Jadi saya ulangi dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang biji sesawi ini. Biji sesawi adalah benih yang pertama. Yang kedua, benih yang paling kecil. Dan yang ketiga, dia tumbuh menjadi pohon yang besar, sangat besar bahkan untuk ukuran sayuran, dan bahkan burung-burung di udara bisa bersarang pada cabang-cabangnya. Itu menggambarkan betapa besar pertumbuhannya. Jadi yang pertama, benihnya paling kecil, dan bertumbuhnya menjadi pohon yang sangat besar, menggambarkan pertumbuhan yang luar biasa.
saya mengajak kita semua melihat beberapa ayat firman Tuhan dari Yehezkiel. Ini saya ambil dari Eastword, ini dari bahasa Inggris, jadi bentuknya bahasa Inggris ya. Ini Yehezkiel, Ezekiel, bahasa Inggrisnya. Kita lihat Yehezkiel pasal yang ke-17, ayat yang ke-22 sampai ke-24. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda. Dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Ayat 23, di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya, mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Mari kita lihat di ayat yang ke-23, saya kasih highlight. Segala macam burung yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya, mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Frase atau kalimat ini juga tercatat di perumpamaan tentang biji sesawi tadi. Kita kembali sebentar. Burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Kita lihat juga di sini, segala macam burung yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya, mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Ini punya gambaran yang sama. Jadi kalau yang tadi berbicara tentang biji sesawi, yang Tuhan Yesus katakan di perumpamaan tadi, yang ini berbicara tentang pohon aras. Nah, tetapi ini dua tanaman yang berbeda, ini dua pohon yang berbeda, tetapi punya makna yang sama. Artinya, maknanya apa? Kalau burung-burung bisa bernaung bernaung di bawah cabangnya atau membuat sarang di cabang-cabangnya, itu dijelaskan di ayat yang ke-24. Jadi, maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Artinya, ini yang di sini di Yehezkiel bicara pohon aras. Ini pohon aras memang tinggi. Tapi Tuhan Yesus di sini, Tuhan di perjanjian lama ini mengambil mencangkok gitu dari pucuk yang ujung yang masih muda, tetapi akhirnya jadi yang besar gitu. Jadi pohon yang sangat besar sehingga bisa dinaungi oleh burung-burung. Nah, dari 22 nih kan, aku mematahkan pucuk yang paling muda, yang masih muda, dan menanamnya di atas gunung, dan akhirnya jadi pohon yang besar. Nah, kalau ini pohon aras memang punya nature yang besar. Di perumpamaan tadi, Matius 13 itu biji sesawi, yang mana dia kecil sekali. Nah, artinya, maknanya adalah Tuhan yang memberi pertumbuhan, Tuhan yang membuat pertumbuhan, Tuhan yang menumbuhkan, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi, saat kerajaan Allah itu digambarkan seperti biji sesawi, artinya kecil, tetapi Tuhan mau memberi pertumbuhan yang besar. Nah, gambaran kayak biji sesawi atau pohon aras ini tuh bicara tentang pohon, bicara tentang pokok. Jadi selain di sini ada pokok aras, ada pohon aras, ada pohon sesawi. Nanti juga di perumpamaan yang lain ada pohon anggur, bahwa akulah pokok anggur yang benar. Jadi itu bicara pohon anggur ya, gambaran. Tuhan Yesus banyak berbicara lewat pohon-pohon, itu gambaran ya, perumpamaan. Nah, apa yang Tuhan mau katakan? Pohon atau pokok itu bicara tentang sumber kemana kita bernaung. Jadi kayak kalau kita adalah ranting-ranting dari pokok anggur, jadi pokoknya adalah Tuhan Yesus. Nah, sesawi itu gambaran dari kerajaan Allah. Awalnya kecil, tetapi walaupun kecil, itu menjadi sangat besar. Nah, mari kita lihat beberapa ayat lagi di Perjanjian Baru yang meneguhkan konsep perumpamaan tentang biji sesawi ini. Itu 1 Korintus ayatnya yang pasalnya yang pertama, ayat yang ke-18. Ini kita lihat 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.
ayat 27-nya, ini saya loncat, di pasal yang sama, 1 Korintus ya, 1. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saya mengajak kita mengulang beberapa ayat di sini, yaitu di ayat 27 dan 28, mari kita lihat. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28, mari kita perhatikan. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Pertanyaannya, kenapa Tuhan pakai yang bodoh? Kenapa Tuhan pakai yang lemah? Kenapa Tuhan pakai yang tidak terpandang dan yang hina, yang tidak berarti? Semuanya itu tuh tidak disukai orang. Siapa yang mau jadi orang bodoh? Jadi orang yang lemah, jadi yang tidak terpandang, atau hina, bahkan tidak berarti. Nggak ada yang mau. Tetapi Rasul Paulus menguatkan segala hal yang kurang baik ini dipakai Tuhan untuk melakukan hal yang besar. Yang bodoh dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Ya. Yang lemah dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang yang kuat. Yang tidak terpandang dipakai Tuhan untuk meniadakan apa yang terpandang. Yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ini sebenarnya meneguhkan gambaran biji sesawi sebagai perumpamaan kerajaan Allah. Yang kecil itu Tuhan pakai untuk menjadi besar. Ya kan? Orang banyak mungkin melihat kalau masih benih itu kecil, siapa yang mau benih kecil? Bisa jadi apa nih kecil? Mungkin pohonnya juga, buahnya juga kecil. Mungkin pohonnya juga kecil. Mungkin kalau kita lihat benih, kita akan pilih benih atau bibit yang lebih besar, supaya kita pikir bisa jadi tanaman yang besar. Tetapi biji sesawi itu gambaran sesuatu yang kecil, yang bodoh, yang tidak berarti, yang tidak berhikmat, yang tidak terpandang, yang hina. Tetapi saat itu masuk ke dalam tanah, bertumbuh menjadi sesuatu yang besar, dan Tuhan pakai untuk mempermuliakan namanya. Bahkan burung-burung bisa bersarang di sana. Nah, ini sebenarnya meneguhkan gambaran dari kerajaan Allah yang digambarkan lewat biji sesawi. Nah, mari kita lihat. Sekali lagi kita tarik kesimpulan dari apa yang kita sudah baca dari beberapa perikop tadi. Biji sesawi itu gambaran dari benih yang paling kecil. Dan benih itu adalah perlambang dari firman Allah. Tahu dari mana? Alkitab sendiri yang menafsirkannya. Lukas 8 ayat yang 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Itu bicara tentang benih yang ditabur. Ini perumpamaan ini tuh bicara tentang benih yang ditabur, yang jatuh di tanah yang subur, berbatu-batu, semak duri, dan lain sebagainya. Tetapi gambaran benih itu adalah gambaran firman Allah. Nah, biji sesawi itulah benih yang paling kecil. Itu gambaran dari firman Allah yang sebenarnya kecil. Yang mungkin dianggap tidak penting bagi sebagian orang. Tetapi benih yang dianggap kecil, tidak berarti itu menjadi yang besar. 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi, kita ini dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana. Apa itu? Firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi, benih itu bicara tentang firman Allah yang hidup, yang kekal. Ya, jadi, Alkitab sendiri yang menafsirkannya. Nah, benih sesawi, biji sesawi, itu bicara benih yang paling kecil. Jadi gambaran dari firman Allah. Benih biji sesawi itu gambaran dari pemberitaan salib, pemberitaan Injil. Nah, kenapa disebut kecil? Tuhan Yesus gambarkan benih firman Tuhan itu sebagai gambaran benih yang kecil. Mari saya lihat sedikit, kembali sedikit ke 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Mari kita lihat. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi kita lihat nih, 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan salib tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Nah, mengapa Tuhan Yesus menggambarkan benih sesawi, biji sesawi itu kecil, paling kecil, dan memang paling kecil. Tuhan pakai yang paling kecil itu untuk
menggambarkan kerajaan Allah. Karena pemberitaan salib itu bagi sebagian orang dianggap sebuah kebodohan, dianggap sebuah sesuatu yang tidak bisa dipercaya, yang sesuatu yang diremehkan. Padahal pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah bagi kita yang percaya. Pemberitaan tentang Injil, firman Allah adalah kekuatan, adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tetapi bagi dunia, bagi orang-orang yang akan binasa, itu dianggap sebuah kebodohan, dianggap sebuah sesuatu yang kecil, yang tidak berarti. Nah, itulah gambaran biji sesawi. Jadi kita lihat sekali lagi, biji sesawi itu bicara tentang benih yang paling kecil, tetapi jika bertumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Benih sesawi itu gambaran dari pemberitaan firman Allah, pemberitaan tentang salib, pemberitaan tentang Injil. Makna rohaninya adalah, mari kita terima benih firman Allah atau pemberitaan tentang salib, tentang Injil, walaupun kita merasa itu kecil. Jadi terkadang saat kita menerima firman Tuhan, kita merasa kita tidak mengerti. Gitu ya. Sehingga, saya nggak paham, sehingga kita mengabaikan pemberitaan tentang firman Tuhan. Jangan kita lewatkan itu. Kita harus terima. Sekalipun kita nggak ngerti, kita terima dulu, kita catat, kita renungkan, dan kita minta hikmat Tuhan. Dan saat kita mengerti kebenaran firman Tuhan, saat firman Tuhan itu hidup dalam hidup kita, itu akan jadi sesuatu yang besar. Kenapa disebut kecil? Kadang-kadang kita juga menganggap pemberitaan firman itu bukan yang kita butuhkan. Terkadang dalam pergumulan, kita menghadapi sebuah pergumulan, banyak orang membagikan firman, misalnya ada hamba Tuhan membagikan firman, terkadang banyak orang yang mengabaikan, saya bukan butuh firman, saya butuh masalah saya selesai. Gitu. Misalnya saya bergumul satu masalah, misalnya masalah pelayanan. Orang banyak, misalnya ada yang bagikan firman, terkadang juga ada beberapa orang merespon, saya nggak butuh firman, saya butuh solusi atas masalah saya. Tanpa sadar mereka menolak benih yang kecil itu. Yang mana kalau kita terima masuk dalam kehidupan kita, itu menjadi sesuatu yang besar. Pemberitaan salib, pemberitaan Injil memang kadang-kadang juga nggak bisa dimengerti. Kadang-kadang bukan kita yang butuhkan. Kita lagi ada masalah dalam misalnya mungkin ekonomi, mungkin kesehatan, tiba-tiba ada pemberitaan tentang salib. Yang saya butuhkan ini saya sembuh, misalnya. Yang saya butuhkan adalah saya pemulihan ekonomi atau terobosan. Kita mengabaikan benih yang kecil itu. Kita menolak benih kecil itu, kita terima. Padahal kalau kita terima benih yang kecil itu, maka benih itu akan menghasilkan pohon yang sangat besar. Itu akan menyatakan kuasa yang sangat besar dalam kehidupan kita. Jadi, terkadang kenapa Tuhan menggambarkan firman Tuhan sebagai benih sesawi yang sangat kecil, karena terkadang saat firman Allah itu, saat firman diberitakan, banyak orang yang menganggapnya biasa atau tidak menerima, tidak menangkap, dan percaya. Nah, dengan demikian kita belajar hari ini, saat kita mendengar firman, kita mau percaya, kita mau menerima dengan sepenuh hati untuk kita membuat benih itu bertumbuh dalam hidup kita. Firman itu akan mengerjakan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Itulah makna biji sesawi. Nah, kita mulai masuk sekarang ke Matius 17 ayat 20. Iman sebesar biji sesawi. Lalu bagaimana dengan iman sebesar biji sesawi? Iman biji sesawi yang ditanyakan oleh wanita kemarin di Matius 17 ayat 20. Demikian bunyinya, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Nah, konteks ini seperti kita baca, kita nggak usah ulang perikopnya, bicara tentang seorang anak yang sakit ayan karena kerasukan setan, tapi murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa menyembuhkannya, dan murid-murid itu bertanya, kenapa engkau bisa menyembuhkannya, mengusir setan yang mengakibatkan anak itu sakit, tetapi kami tidak bisa. Nah, Tuhan Yesus menjawab, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah, maka gunung ini akan pindah. Nah, kita belajar tadi, biji sesawi itu adalah gambaran biji yang paling kecil, benih yang paling kecil. Nah, kalau Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, tapi kamu kurang gitu. Jadi iman murid-murid Tuhan Yesus itu kayaknya kurang dari sebiji sesawi. Bayangkan, biji sesawi itu yang paling kecil,
Nah, Tuhan Yesus bilang imanmu tuh kurang dari sebiji sesawi. Artinya, murid-murid itu punya iman yang lebih kecil daripada yang paling kecil. Dikatakan dengan singkat, sebenarnya murid-muridnya tidak percaya. Murid-muridnya tidak punya iman. Di New King James Version, di ayat yang bawah, itu Matius 17 ayat 20, kata-kata kurang percaya itu ditranslate atau diartikan dengan kata unbelief. Jadi kenapa murid-murid tidak bisa mengusir setan sedangkan kau bisa? Tuhan Yesus menjawab mereka, because of your unbelief, karena ketidakpercayaanmu. Bukan karena kurang percaya, murid-murid Yesus kurang percaya, tetapi karena murid-murid Yesus tidak percaya. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau punya sebiji sesawi aja, sekecil itu aja. Karena yang kecil itu akan mengerjakan perkara yang besar. Kalau kamu percaya saja, mungkin percaya yang kecil dan kamu percaya itu, hidup dalam hidupmu, maka yang kecil itu akan mengerjakan yang besar dalam kehidupanmu. Nah, tetapi kamu tidak punya, gitu. Because of your unbelief. Jadi sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya mereka bisa menyembuhkan si anak yang sakit ayan ini. Mari kita lanjut. Mengapa murid Yesus tidak punya iman untuk menyembuhkan atau mengusir setan pada anak yang sakit ayan ini? Dikatakan di ayat yang lain bahwa sebenarnya saat Tuhan Yesus mengutus 12 murid, 70 murid, murid-murid itu melakukan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan mereka bersuka cita. Dikatakan habis itu Tuhan Yesus bilang, janganlah kamu bersuka cita karena itu. Bersukacitalah karena namamu tercatat di surga. Nah, sebelumnya murid-murid Yesus bisa menyembuhkan atau mengusir setan. Tapi pada kasus ini nggak bisa. Nah, kenapa? Nah, mari kita lihat. Di Matius pasal yang ke-17 tadi dicatat juga di kitab Injil yang lain, yaitu Markus 9, mulai dari ayat yang ke-14. Ya, ini gambaran, ini kejadian yang sama persis yang dicatat di Matius pasal yang ke-17. Mari kita lihat versi yang dicatat Injil Markus. Saya bacakan, mulai dari ayat yang ke-17 saja kita singkat. Markus 9 ayat yang ke-17. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anak ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Jadi, anak yang sakit ayan itu bisu juga. Nah, selain itu, dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ayat 19, kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Yesus bilang langsung menegur bahwa ini memang generasi orang yang tidak percaya. Ayat 20, lalu mereka membawanya kepadanya, membawa anak itu kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Bayangkan, ini kejadian, ini gambaran yang dihadapi murid-murid Tuhan Yesus itu. Anak itu sakit ayan dan ini gejalanya, ini tandanya, ini apa ya? Akibatnya karena sakit itu. Jadi ia bisu, dan habis itu tubuhnya kejang-kejang, mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dia dibanting-banting, diguling-guling, kadang ke dalam api, kadang ke dalam air, itu di Matius tadi dikatakan. Dan itu terjadi semenjak masa kecilnya. Nah, dan kemudian kita tahu ceritanya, Tuhan Yesus, kita lihat dulu, kita lanjut dulu aja, ayat 22, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihani kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi Tuhan berkata, kalau kamu percaya tidak ada yang mustahil. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dan kemudian kita tahu ceritanya, anak yang sakit itu sembuh. Nah, kita mau lihat, kemungkinan murid-murid Yesus kenapa tidak bisa
menyembuhkan karena tidak punya iman. Mereka tidak percaya bahwa mereka bisa menyembuhkan anak yang sakit ini. Kenapa murid-murid Yesus kehilangan iman saat menghadapi anak-anak yang sakit ini? Karena murid-murid Yesus melihat gejala yang berat, tanda-tanda yang sulit yang terjadi, yang ada di anak yang sakit ayan ini. Jadi gejala kerasukan yang terlihat itu sangat berat. Jadi yang tadi disebutkan bahwa anak itu jadi bisu, dibanting-banting, berguling-guling, masuk api, masuk tanah, masuk air, mulutnya berbusa, giginya berketakan, terus apalagi itu yang terjadi, tergoncang-goncang. Itu adalah gambaran kejadian gimana anak itu saat manifestasi kuasa roh yang ada di dalamnya. Nah, Tuhan, murid-murid ini berfokus kepada apa yang mereka hadapi. Murid-murid melihat bahwa ini kasusnya berat gitu. Seringkali kalau kita berdoa untuk orang yang sakitnya biasa, kita punya iman yang cukup ya. Maksudnya kayak misalnya kalau berdoa sakit, misalnya demam, batuk, pilek, ya kita berdoa Tuhan pulihkan, sembuhkan, pasti sembuh. Dalam nama Yesus kita yakin dan percaya. Tapi kalau sakitnya udah semakin berat, iman kita juga sudah semakin turun gitu. Semakin sakitnya berat banget, misalnya sakitnya parah, atau mungkin udah masuk sakit stadium akhir, mungkin sakit di mana vonis dokter bilang tidak bisa menyembuhkan lagi. Saat kita berdoa, mungkin kita menghadapi hal yang sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Artinya apa? Saat kita berdoa ke orang yang sakitnya biasa, kita masih punya iman yang kuat. Tapi saat kita menghadapi orang yang sakit dengan berat, mungkin iman kita juga cukup turun, yang bilang, kita nggak berani bilang, aduh, pasti sembuh nggak nih? Bisa nggak nih saya sembuhkan? Terjadi nggak nih kesembuhan? Nah, kemungkinan gambaran demikianlah murid-murid Yesus saat menghadapi anak ini. Saat melakukan mujizat, menyembuhkan, dan mengusir setan di kasus yang lain, mereka bisa melakukannya karena mungkin gejalanya tidak terlihat. Tetapi di kasus ini, anak ini tergoncang, berbusa semuanya. Murid Yesus berfokus kepada keadaan yang dihadapi, bukan kepada Tuhan. Sehingga saat dia mengusir, mereka berfokus kepada diri mereka sendiri. Mereka melihat masalahnya, yaitu kasusnya anak yang digoncang-goncangkan ini. Sehingga mereka akhirnya tidak mengandalkan Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan bahwa baik yang sakitnya biasa, baik yang sakitnya berat, semuanya disembuhkan oleh satu kuasa yang sama, yaitu kuasa Yesus Kristus. Mereka akhirnya ragu karena melihat keadaan ini. Kita berdoa, kalau berdoa masalah yang ringan mungkin masih punya iman. Saat masalahnya berat gitu, kita juga wah ragu nih, bisa nggak nih saya berdoa? Manjur nggak doa saya? Nah, demikianlah keadaan murid-murid Tuhan Yesus. Inilah yang mengakibatkan murid Yesus tidak bisa mengusir setan dari anak ini, karena mereka berfokus kepada gejala yang mereka lihat. Mereka berfokus kepada keadaan anak ini, dan bukan kepada kuasa Tuhan. Nah, akhirnya mereka tidak bisa menyembuhkan atau mengusir setan dari anak ini. Nah, lanjut lagi, Matius 17:20 dikatakan, bagaimana tentang iman yang memindahkan gunung? Ya kan? Nah, inilah kunci. Kenapa Tuhan Yesus dengan mudah menyembuhkan orang? Jadi, Tuhan Yesus baik yang sakitnya parah, sakit kusta, ini yang kerasukan setan yang parah, ataupun saya percaya banyak orang yang disembuhkan Tuhan Yesus. Yang tercatat di Alkitab dicatat dengan tujuan tertentu, ya. Saya percaya banyak yang disembuhkan. Mau yang sakitnya biasa, sakit menengah, sakitnya berat, semuanya disembuhkan Tuhan Yesus. Yang datang kepada Tuhan Yesus disembuhkan Tuhan Yesus. Nah, tadi kita udah lihat, saya ulang sedikit, bahwa bagaimana kenapa murid Yesus tidak bisa menyembuhkan, karena mereka berfokus kepada gejala anak itu, berfokus kepada masalah yang dihadapi. Dan saat masalahnya berat, iman mereka rontok, mereka tidak percaya. Nah, kemudian kita mau lihat, iman sebesar biji sesawi adalah iman yang memindahkan gunung. Matius 17 ayat 20. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Apa artinya iman yang memindahkan gunung? Ya. Memindahkan gunung bicara kemustahilan. Jadi sebenarnya di ayat ini banyak tafsir yang menafsirkan ayat ini. Jadi Tuhan Yesus itu melihat
tafsir yang banyak ahli-ahli Alkitab menafsir ayat ini dengan beberapa tafsiran. Ada yang bicara ini tentang kedatangan Tuhan, ada yang bicara ini tentang akhir zaman dan lain sebagainya. Tetapi kita mau lihat konsep sederhana dari iman memindahkan gunung ini. Memindahkan gunung itu bicara sesuatu hal yang mustahil, yang tidak mungkin. Gitu. Bagaimana gunung bisa dipindah? Itu sebenarnya yang memustahil bagi ukuran manusia. Tetapi saat kita percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Markus 9 ayat yang 23 meneguhkan hal ini. Jadi katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi saat murid-murid Yesus menghadapi hal-hal yang sukar, jadi ayat kondisi anak yang sakit ayan ini adalah kondisi yang sukar dihadapi, sukar disembuhkan, gejalanya sangat berat. Murid-murid Yesus merasa hal ini sangat susah dan sukar. Oleh karena itu mereka kehilangan iman. Nah, tetapi Tuhan Yesus meneguhkan bahwa mengajar bahwa kalau kamu punya iman bahkan yang sekecil saja, hal yang mustahil itu akan jadi nggak mustahil. Jadi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kenapa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya? Karena saat kita percaya, kita mengandalkan kuasa Roh Kudus. Saat kita percaya, kita membiarkan Tuhan yang bekerja, bukan kita yang bekerja. Kenapa ada sesuatu yang kayak misalnya penyakit, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Murid-murid Yesus berpikir bahwa kalau yang ringan saya bisa lakukan, tetapi yang berat saya nggak bisa, yang sukar nggak bisa. Seringkali juga kita berpikir demikian. Masalah yang ringan, yang berat kita bisa punya iman, tetapi saat masalahnya berat kita nggak bisa. Kenapa? Karena kita berpikir fokusnya kepada diri kita. Padahal sebenarnya mau yang ringan, mau yang sedang, mau yang berat kita semua nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Gitu. Jadi kurang lebih inilah gambaran dari iman sebesar biji sesawi dan iman yang memindahkan gunung, yang artinya mengatasi kemustahilan. Nah, saya mau masuk ke Matius 17 ayat yang ke-21. Ini tentang jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kenapa ini diberi tanda kurung? Ya kan? Diberi tanda kurung di Matius 17 ayat 21 ini karena kalimat ini tidak tercatat dalam naskah atau teks aslinya. Jadi di Injil Matius, di naskah teks aslinya, nggak ada ayat ini. Tidak ada tercatat. Tetapi ini disengaja ditambahkan untuk memperjelas konteksnya. Nah, apakah kalau kayak gitu akhirnya ini mengaburkan isinya? Jawabannya enggak. Kita lihat tadi kan Matius 17 sama Markus 9 tadi menceritakan cerita yang sama, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan anak yang sakit ayan. Di Matius 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa, di tanda kurung, itu ditambahkan karena di teks aslinya nggak ada. Tetapi bukan berarti ini salah. Markus 9 ayat 28 dikatakan ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanya mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Roh ayan tadi ya. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi sebenarnya kalau Matius ini ada catatan tambahan di dalam kurung ini, sebenarnya ini juga masih valid karena Injil Markus meneguhkan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus mengatakan hal ini, yaitu bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Lah, lalu mengapa perlu doa dan puasa dalam beberapa jenis kasus? Nah, ini akan kita bahas nanti dalam di pembahasan doa dan puasa. Tidak mungkin kita bahas sekarang. Ini nanti kita bahas di PR selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, di materi selanjutnya tentang doa dan puasa kita akan bahas ini. Tapi kita mau menjawab dulu bahwa memang Matius 17 ini kalau dikurungin itu 17-21 itu bicara, itu memang tidak tercatat di teks atau naskah aslinya, tetapi memang sengaja ditambahkan untuk memperkuat konteksnya.
Nanti di seri doa dan puasa kita akan ketemu ayat ini lagi, kita mau pelajari lebih lanjut dan lebih dalam. Nah, jadi iman sebesar biji sesawi itu gambarannya seperti apa sih? Nah, iman itu adalah gambaran dari fokus kita kepada Tuhan. Nah, mari saya lihat satu cerita lagi. Kita mau baca satu perikop lagi untuk menggambarkan apa sih iman itu, bagaimana iman itu bekerja. Nah, demikian gambarannya. Kita lihat satu cerita tentang Yesus dan juga Petrus berjalan di atas air. Tercatat di Injil Matius pasal 14 mulai ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," lalu berteriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saya cukupkan dulu sampai di sini. Ini ceritanya kita tahu semua, ini adalah cerita kisah Petrus berjalan di atas air sama seperti Yesus juga berjalan di atas air. Nah, dikatakan bahwa kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Karena Tuhan Yesus berkata, "Mari datanglah." Tuhan Yesus memberi kuasa untuk Petrus berjalan di atas air. Jadi saat Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Datanglah," maka sebenarnya Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada Petrus untuk Petrus berjalan di atas air. Hasilnya, Petrus bisa berjalan di atas air sama persis seperti apa yang Yesus lakukan. Nah, kemudian ceritanya, dirasanya angin, kemudian takut ia mulai tenggelam. Nah, kenapa Petrus mulai tenggelam? Karena dia mulai takut. Karena Petrus mulai merasakan angin, fokusnya kepada angin, kepada ombak, dan itu yang mengakibatkan dia tenggelam. Nah, kenapa saya ceritakan kisah ini? Karena kisah ini sebenarnya sama seperti apa yang dialami murid-murid Tuhan Yesus saat dia menyembuhkan orang. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, 12 murid, 70 murid, untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus berkata, "Kepadamu kuberikan kuasa, sembuhkanlah orang sakit, usirlah setan. Lakukan tanda-tanda mujizat, beritakanlah Injil kerajaan Allah." Kemudian diutuslah 12 murid, 70 murid. Tuhan Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk menyembuhkan. Nah, dan apa yang terjadi di Injil, kitab Injil kita tahu murid-murid Yesus bisa menyembuhkan, banyak yang sembuh. Nanti kita lihat ayatnya, tercatat juga. Tetapi di kasus itu tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena sama seperti Petrus. Saat Petrus fokus mulai merasa tiupan angin, saat dia mulai merasa ada ombak itu, ada angin, dia mulai takut dan tenggelam. Dia melihat pada masalah, melihat pada keadaan. Sebelumnya nggak ada angin, lancar. Wah, saya bisa nih berjalan di atas air. Kemudian pas dirasa ada angin, waduh, saya mulai takut nih, saya bisa nggak nih, bisa nggak nih. Itulah sama seperti murid Yesus yang lain. Di kasus-kasus yang sakitnya biasa, mungkin muridnya bisa menyembuhkan, bisa mengusir setan. Tapi saat kasusnya berat, dia mulai ragu, mulai bimbang, mulai tidak percaya apakah saya bisa lakukan. Nah, di kasus Petrus ini, saat Petrus bisa menyembuhkan, bisa berjalan di atas air, mau ada angin, mau nggak ada angin, Petrus sebenarnya sesungguhnya tidak bisa berjalan di atas air. Ya kan? Kenapa dia harus takut ada angin? Tanpa angin pun sebenarnya seharusnya Petrus pasti tenggelam kalau berjalan di atas air. Sebenarnya angin itu nggak pengaruh. Karena sesungguhnya kuasa berjalan di atas air datang dari Yesus. Seharusnya fokus datang saja sama Yesus. Fokus saja lihat Yesus. Nah, murid-murid Yesus di kasus kesembuhan tadi berpikir bahwa saat kasusnya berat, dia mulai takut, bimbang, kehilangan iman. Padahal mau kasus ringan, kasus berat, kita nggak bisa. Seharusnya kita fokus saja. Kalau Tuhan memberikan kita kuasa, kita mau menyatakannya, dan itu pasti terjadi. Nah, hari ini, iman itu adalah fokus memandang kepada Tuhan Yesus.
Saat fokus kita memandang kepada Tuhan Yesus, maka disitulah kita punya iman. Saat kita hanya percaya kepada Tuhan, di saat itulah kita punya iman. Jadi saat kita dalam menghadapi pergumulan, saat kita pandang hanya Yesus, yang kita fokuskan hanya Yesus, saat kita bergumul akan sesuatu, kita lihat aja Yesus, kita lihat apa yang Yesus katakan, kita mau percaya aja sama Tuhan Yesus, fokusnya sama Yesus, itu adalah iman. Saat kita fokusnya sama masalah, kita sedang lepas sama iman. Kalau kita fokus sama diri kita sendiri, kita juga sedang tidak berada di dalam iman. Jadi kita juga bisa menilai atau mengukur diri kita sendiri, kita ini lagi memandang apa. Misalnya kita punya pergumulan hari-hari ini, setiap hari dalam kehidupan kita, apakah kita memandang Yesus, kita mengandalkan Yesus untuk menolong kita dalam setiap pekerjaan yang kita hadapi, kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam misalnya rumah tangga kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Kalau kita mengandalkan Yesus, fokusnya sama Tuhan, maka itu adalah gambaran iman. Tapi kalau kita melihat yang kita lihat, pekerjaan kita berat misalnya, pekerjaan kita mungkin sulit di luar kemampuan kita, itu kita sedang berjalan melihat masalahnya. Dan kalau kita fokus kepada masalah, mungkin seperti Petrus kita akan tenggelam, walaupun tidak dibiarkan tenggelam. Di kasus anak yang sakit ayah juga akhirnya sembuh juga, tapi sama Yesus. Padahal mereka bisa menyembuhkan oleh mereka sendiri. Petrus juga seharusnya bisa berjalan sampai ujung, sampai ketemu Yesus tanpa tenggelam. Asalkan fokus kepada Tuhan. Oleh itulah Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Bagaimana Tuhan memimpin kita dalam iman? Kita mau nggak dipimpin Tuhan senantiasa punya iman? Kalau kita mau, Alkitab memberi kita petunjuk arahannya adalah, mata kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita pandang Tuhan. Yang kita andalkan Tuhan. Hari ini kalau masalah kita berat, kita serahkan kepada Tuhan. Ini berat buat saya, buat Tuhan nggak berat. Tuhan berjalan bersama saya mau lihat Tuhan saja. Tuhan bersama saya akan hadapi jalan itu. Masalah itu, pas hari itu datang, misalnya kita ngadepin masalah, pas di hari di mana kita harus menghadapi masalah itu, saya percaya Tuhan menyediakan pertolongan pada waktunya tepat. Seringkali kekhawatiran itu, iman itu tidak terjadi karena kita mikirin kan sebelumnya. Jadi apa yang saya bisa nggak nih? Padahal di hari-harinya biasanya ada saja jalan Tuhan yang Tuhan bukakan. Oleh karena itu, marilah mata kita tertuju kepada Yesus. Kita pandang Yesus. Praktisnya gimana sih? Mari kita baca firman Tuhan. Kita dengar kabar baik. Kita dengar apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Fokusnya ke firman Tuhan aja. Firman Tuhan katakan apa? Hari ini misalnya kita lagi keadaan misalnya kurang sehat. Firman Tuhan katakan oleh benar-benar Tuhan Yesus, saya sembuh. Fokus aja. Tuhan menanggung sakit penyakit saya. Kelemahan kita lah. Sakit penyakit kita yang ditanggungnya. Sehingga saya nggak perlu sakit itu. Kita ulang itu, kita penuhi pikiran kita, hati kita dengan itu. Itu gambaran fokus kepada Tuhan. Kita lihat itu terus. Hari ini misalnya, kita ngadepin pergumulan, pekerjaan, keuangan, atau apapun masalah yang kita bisa sebut. Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan. Tuhan memberkati kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan menyertai kita. Kita fokus di situ. Memang secara daging tidak mudah, tidak sederhana untuk dilakukan. Tetapi inilah cara Alkitab, inilah cara Tuhan. Mari kita memandang kepada Yesus. Sebenarnya kita tanpa Tuhan itu kita nggak bisa. Kalau kita bisa itu semua karena Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kita ada sampai hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan, itu kata Alkitab. Oleh karena itu sebenarnya hidup kita sebenarnya sepenuhnya anugerah. Jadi sebenarnya kita takut, khawatir itu nggak berpengaruh. Saat kita melihat ada ombak, nggak ada ombak, ada angin, nggak ada angin, kita tetap tidak bisa berjalan di atas air. Kuncinya adalah memandang kepada Yesus. Jadi di seri pertama tentang iman adalah bagaimana kita memandang kepada Yesus. Iman itu bicara fokus memandang hanya kepada Yesus. Jadi Abraham disebut bapak orang percaya karena yang dia lihat adalah janji Tuhan. Yang dia percaya adalah janji perjanjiannya. Karena Allah mengikat janji dengan Abraham, walaupun Abraham sudah tua,
sudah sarahnya sudah mandul, tidak ada alasan untuk percaya, tapi dia berpegang kepada perjanjian, kepada dengan Allah. Dia percaya, dia melihat Allah. Allah yang mengerjakan, tidak ada yang mustahil buat Allah. Dan akhirnya terjadi mujizat di masa tuanya, di kemustahilan, di ketidakmungkinan Abraham punya anak. Nah, jadi demikian kurang lebih iman sebesar biji sesawi itu adalah iman yang memindahkan gunung. Iman yang kecil sekali, benih yang kecil itu adalah gambaran firman Tuhan, yang saat itu kita terima, saat kita percayai dalam hidup kita, dia akan mengerjakan perkara yang besar, perkara yang ajaib. Perkara yang kecil yang dianggap dunia sebuah kebodohan, pemberitaan salib, pemberitaan Injil, yang sebagian orang menganggap biasa, tetapi itulah yang akan mengerjakan perkara-perkara besar. Kita saat iman yang kita terima, benih firman Tuhan kita terima, itu akan menumbuhkan iman, dan iman itu akan tumbuh besar, melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Dan bagian kita adalah fokus kepada Tuhan Yesus. Mari kita baca, kita renungkan firman-Nya, kita mau percayai, kita mau lewati hari-hari kita, hari lepas hari, dengan pikiran yang penuh dengan Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Saya berdoa, saya berharap supaya itu boleh jadi berkat buat kita semua, boleh menolong kita, membantu kita belajar, membantu kita untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Saya akhiri sharing firman Tuhannya. Bagi yang mau menanggapi, barangkali menambahkan ataupun bertanya, saya persilahkan. Ada mungkin 10 menit ke depan sebelum kita berdoa, kita bisa sedikit berdiskusi. Dipersilakan. Tuhan Yesus memberkati.